Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Narendra Syaftra Siddhartha. Kali ini saya akan membahas materi mengenai kelemahan konseptual dalam teori kontingensi dan penelitian tentang teori kontingensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu teori kontingensi. Teori kontingensi menerangkan mengenai bagaimana aspek situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas seorang pemimpin. Teori kontingensi tidak berkaitan dengan bagaimana membuat pemimpin beradaptasi dengan situasi, tetapi berkaitan dengan mencocokkan gaya kepemimpinan dengan situasi yang sesuai. Untuk bisa memanfaatkan teori ini sebaik mungkin, kita harus menggunakan Least Preferred Coworker Scale atau LPC untuk menentukan gaya apa yang dipunyai oleh seorang pemimpin. Oke, materi pertama ada kelemahan konseptual dalam teori kontingensi. Teori kontingensi sendiri memiliki beberapa kelemahan, antara lain, yang pertama ada penekanan berlebihan pada meta kategori perilaku. Kategori perilaku pemimpin yang diartikan secara luas dapat membuat teori menjadi lebih pelit dan terlalu umum, tetapi mereka memiliki penggunaan yang terbatas dalam memahami kepemimpinan yang efektif dalam situasi yang berbeda. Yang kedua ada deskripsi hubungan yang ambigu. Menurut Potsakov, McKenzie, Ahern dan Boomer tahun 1995, sebagian besar teori kontingensi tidak secara jelas menunjukkan apakah bentuk hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berubah seiring dengan meningkatnya variabel situasional. Perilaku pemimpin yang memiliki efek positif pada variabel dependen dalam beberapa situasi tidak dapat memiliki pengaruh negatif dalam kondisi ini. Oleh karena itu, perilaku pemimpin tingkat tinggi mungkin optimal dalam situasi yang lain. Teori kontingensi perlu mengidentifikasi situasi di mana bentuk hubungan berubah dan terlalu banyak perilaku yang memiliki efek negatif daripada positif. Kemudian yang ketiga ada penjelasan efek penyebab yang tidak memadai. Kebanyakan teori kontingensi tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang alasan yang mendasari hubungan tersebut. Beberapa teori kontingensi tidak memiliki variabel mediasi, dan yang lain terlalu terbatas dalam jenis proses mediasi yang digunakan untuk menjelaskan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat ada kurangnya perhatian terhadap pola perilaku. Jadi sebagian besar teori kontingensi hanya menjelaskan efek independen yang terpisah dari setiap jenis perilaku kepemimpinan, yang kemudian termasuk dalam teori. Perilaku hubungan tingkat tinggi mungkin tidak memperbaiki kinerja kecuali pemimpin juga menggunakan perilaku yang berorientasi tugas yang sesuai. Ini menurut pendapat Black dan Moulton tahun 1982. Kemudian ada kurangnya perhatian terhadap efek gabungan dari variabel situasional. Sebagian besar dari teori kontingensi tidak secara eksplisit mempertimbangkan bagaimana beberapa variabel situasional berinteraksi dalam efek moderasinya. Efek peningkatan dari suatu variabel situasional mungkin tergantung pada variabel situasional lainnya. Yang terakhir ada kegagalan membedakan antara mediator dan moderator situasional. Mediator secara konseptual berbeda dari variabel situasional yang secara langsung mempengaruhi perilaku pemimpin atau variabel situasional pengganti yang secara langsung mempengaruhi mediator atau hasil. Materi selanjutnya ada penelitian tentang teori kontingensi. Teori kontingensi didukung oleh pola hasil yang konsisten dalam proporsi teori. Kebanyakan penelitian yang berkaitan dengan teori kontingensi awal kepemimpinan menggunakan metode survei dan banyak penelitian memiliki responden yang memberikan penilaian yang sama pada semua variabel. Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti teori Petgold dari Potsakov, McKenzie, Ahern, dan Boomer. Kemudian teori kepemimpinan situasional dari Fernandez dan Fesio. Kemudian ada teori pengganti kepemimpinan dari Dione, Yamarino, Atwater, James tahun 2002. Kemudian ada teori sumber daya kognitif dari Fesio tahun 1990. Kemudian ada model kontingensi LPC dari Peter Hartke dan Polman tahun 1985.
Jadi tidak ada penelitian yang secara langsung menguji aspek model hubungan ganda, tetapi beberapa proporsi didukung oleh temuan dalam studi yang menggunakan metode penelitian deskriptif seperti insiden kritis, buku harian dan observasi, studi kasus, dan studi lapangan komparatif. Secara umum, bukti yang mendukung teori kontingensi kepemimpinan yang efektif tidak konsisten dan tidak mudah untuk ditafsirkan. Sampai saat ini, tidak ada teori kontingensi yang telah diuji secara memadai, dan metode penelitian yang lebih kuat diperlukan untuk memberikan hasil yang lebih konklusif. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai kelemahan konseptual dalam teori kontingensi dan penelitian tentang teori kontingensi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik dari isi maupun dari tutur kata saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.